Teman-temanku, Shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja Pasti Ku Jawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah diskusi lintas agama antara Sofi Al-Hayat bersama dengan Ustadz Wafi dan juga Nandar. Mereka akan membahas tentang bagaimana seseorang bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan Ustadz Wafi menantang kalau ada orang yang bisa membuat dia percaya kepada Tuhan di bulan Ramadan ini. Seperti apa diskusinya? Saksikan video ini dari awal hingga akhirnya dan semoga memberikan pencerahan ya. Iya santai lah. Di follow saya. Sebenarnya gini teman-teman, ya. Kenapa saya membuka ini? Dan saya tahu kalian tuh bersemangat berdakwah kan gitu. Karena kalian pikir apa? Kalian benar, betul nggak? Begitu juga kami sebagai orang Kristen, kami berhak dong untuk menjawab. Masa cuma kalian aja yang boleh memframing Alkitab? Saya berhak dong menjawab. Saya dan Bang Edis berhak menjawab. Ya kan? Kenapa kami sampai membayar harganya? Kami meninggalkan Indonesia. Kenapa? Ya karena kami tidak aman ketika kami bicara hal ini di Indonesia. Saya nggak pernah bersembunyi. Ngapain? Orang saya nggak punya utang. Ya? Saya juga kemarin ke Arab biasa aja kok. Ya kok biasa aja ke sini. Gue kemana-mana nggak kayak Zuma tuh pakai masker. Itu style ya, kayak bukan style. Lu kalau mau si Zuma buka dulu, jangan pendekar cadar hitam gitu loh. Ya, pendekar cadar hitam tidak berani melawan pendekar kapak naga geni 212. Gimana? Kita tunggu-tunggu kalian. Ya udah Bunda Sofi, kapan diskusi PK sama saya? Live post satu lawan kalian satu. suka itu PK heran gue. Enggak biar dia Gus, enggak mau PK. Enggak mau. PK tuh gini loh. Lu ngomong 3 menit, lu tuh udah kemana-mana tuh. Gue belum jawab, belum sempat nanti nggak dijawab. Padahal waktunya nggak cukup untuk jawab kalian 3 menit. Kan 5 menit kalau PK itu. Enggak, intinya gini aja, TikTokan aja. Ya kan, kita saling menghargai. Artinya apa? Gue tanya, lu jawab. Ya kan, lu tanya, gue jawab. Kan enak begitu, pemirsa tinggal memilih. Tinggal buka datanya, tinggal cek. Yang diomongin Nandar bener nggak? Yang diomongin Sofi bener nggak? Kan gitu. Kita terbuka, betul nggak? Gue bisa dikritik. Oh kalau gue salah. Oh data gue salah nih, Bu Sofi datanya keliru. Waktu itu pernah juga gue salah. Ya gue perbaikin. Bener nggak? Kan tinggal begitu aja. Kan enak kalau kita diskusinya lancar begitu. Betul nggak? Makanya gue bilang, saya bukan nggak berani. Saya nggak mau dikenal gitu loh. Tapi jadi gantian nanti ya. Gak enak. Setelah saya naik ke room sini, setelah saya naik ke room sini, Bu Sofi naik ke room saya, gimana? Ya, makanya yang musim di bawah kasih tahu dulu pengikut lu jangan laporin gue. Room gue barusan di ban. Sama gua juga di band, Bu. Saya juga pakai akun kedua ini. Ustadz, saya juga sama Ustadz. Ini saya pakai ini Bu Sofi ya, saya nggak bohong ya. Ini saya kasih tahu nih. Akun saya ini saya rungkat Ustadz. Saya pakai akun yang lain. Banget, Gus. Akun semen banyak ya, karena banget. sering di banned. Ya, karena sering di banned. Nih Bunda Sofi, nih lihat ya. Akun saya juga kena. Sama kalau masalah banned itu, nah, tuh bahkan saya bukan hanya kena banned, lihat nih. Sama kalau masalah banned itu, nah, tuh bahkan saya bukan hanya kena banned, lihat nih. Sama kalau masalah banned itu, nah, tuh bahkan saya bukan hanya kena banned. Dapli gue. Makanya suaranya dia tuh makanya lu jangan pakai gemak. Nih. Ustadz, peringatan pemblokiran akun. Ini akun kedua saya. Lah gue gak pernah follow kalian, bagaimana caranya gue lapor-lapor? Ya enggak maksudnya saya cuma ngasih tahu kalau Bu Sofi tadi kena report, ya saya juga sama kena report. Ya, Oke, berarti besok jam 8:30 saya kesini ya. Ini ada tantangan nih dari Pak Said Berdarah nih. Siapa itu? Dia mau ikut gabung. Wifi sama Zuma, ibu sama saya boleh. Ya tapi Pak itu nggak open cam, harus open cam. Ya tapi kan dia kalau kan masih data, ya nggak apa-apa. Wajah nggak penting. Kalau saya, Bu Sofi, kalau saya itu wajib open cam ya. Tapi kalau misalnya Ustadz Wafi sama Bang Juma kalau mau menghadapi yang tidak open cam ya silakan. Itu beda sesi ya. Kalau saya mah nggak kenal.
Syair Dia berdarah nggak satu pernah. lawan satu aja sama saya enggak apa-apa. Tuh boleh tuh, Tuh, sama Ustadz bagus Wapi tuh, syair. atau sama saya. Dan Anda ada harus open cam kok kalau diskusi sama saya. Dia open Maksudnya kan tapi nah, data, tuh. maksudnya dia kasih data. Iya. Iya. Christian Prince naik ke room saya biasa aja. Mas Edis TV malah hampir setiap malam. Rudy Yohanes, maksudnya saya biasa aja gitu. Kamu mau open cam, nggak open cam, yang penting kalau ngomong nggak ada data dan lafadznya mengarah kepada penghujatan ya sudah saya turunin saja. Gitu aja. Mantap Ustadz Wapi. Itu tuh air berdarah. Sampai banyak Kristen naik ke room saya mengatakan dari para apologet itu saya itu paling baik loh. Maksudnya itu Iya. saya tidak ngasih syarat apa-apa bagi mereka itu. Tidak ngasih syarat yang Ya penting. kalau lu dibandingin yang di bawah lu tuh memang lu lebih baik dibanding dia. Iyalah, kalau saya dibandingkan Ustadz Wapi memang betul, Bu Sophie. Saya sebagai pribadi juga harus berkata jujur. Kata Yesus, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Kalau Ustadz Wapi memang satu lebih baik, dua lebih sabar, tiga lebih ganteng, empat lebih berilmu, bisa ngerti kitab-kitab gundul, ngerti Quran. Memang beliau lulusan pondok. Kalau saya lulusan pondok indah. Saya akui itu, Islam itu harus mengakui. Ya gak Ustaz? Ya memang dengan cara berdiskusi si wife ini jauh lebih baik dibanding lu Nandar. Lu harus belajar banyak. Iya, saya mengaku itu. Memang Ustaz Wapi di atas saya. Enggak. Saya sudah sampaikan. Enggak, itu di atas saya, sudah saya sampaikan. Enggak, maksudnya itu Gus. Saya itu dalam berdiskusi itu nggak perlu syarat. Yang penting dia Iya. ngomong pakai data. Meskipun dia nggak mau nunjukin data, tapi dia ngasih tahu di mana datanya, saya bisa buka. Ya oke, gitu aja. Karena saya sedang mencari kebenaran gitu loh. Bukan Iya. mencari apa ya, menang. Kayaknya tanda-tandanya si wife mau ganti Tuhan nih. Ini malam bulan Ramadan ya. Kalau Bu Sofi bisa membikin saya ganti Tuhan, saya datangi Anda ke Amerika, saya berguru kepada Anda. Masya Allah. Manusia itu tidak bisa. Ini saya kasih tahu kamu ya, teman-teman ya. Saya itu diinjilin bertahun-tahun. Ini contohnya saya sendiri nih. Diinjilin itu bertahun-tahun. Saya nggak percaya. Sampai Maksudnya? pada waktunya Tuhan. Ketika Tuhan benar-benar membukakan hati saya, gue bilang, lu jangan terlalu fanatik sama agama deh, gue bilang. Ya, orang mau punya cara masing-masing, gitu. Ya, jadi ketika orang mau, saya nggak, kenapa? Karena buat saya dulu orangnya cuek sekali, saya nggak peduli. Saya mana ngurusin urusan orang, saya tuh paling nggak suka ngurusin orang, nggak peduli. Pokoknya lu jangan ganggu gue nggak bakal ganggu lu. Jadi kalau saya diinjilin, Tuhan Yesus itu baik begini-begini, saya bilang lu jangan terlalu fanatik sama agama deh, gue bilang gitu. Gitu loh. Orang itu punya caranya masing-masing, aku bilang. Ya, nggak usah ngomongin soal-soal kayak gitu, gue bilang. Sampai pada suatu saat saya diajak ke retreat, dia bilang, tuh banyak cowoknya nggak? Gue bilang gitu kan. Kalau banyak cowok lumayan tuh bisa cari pacar. Ada katanya. Begitu gue datang cewek semua, banyak ceweknya di situ. Tapi disitulah saya dijamah oleh Tuhan. Memang waktunya Tuhan. Makanya saya bilang sama Anda, yang mempertobatkan kita yang bisa itu bukan manusia. Manusia tuh banyak bohongnya. Apalagi ini si satu nih yang Ya. bawa ini banyak bohongnya. Tuh. Bu Sophie, jangan menghakimi. Ya, Ya, Anda katanya habis. Sebentar dulu. Tuh Anda menghakimi saya, Ya, ini kan mengikuti waktu keinginan puasa, daging. makanya, Loh, ya kan? makanya jangan menghakimi. Nah, kita kan udah maaf-maafan, Tetapi, kita udah maaf-maafan. iya makanya karena sudah maaf-maafan, jangan bilang saya pembohong dong. Dulu Iya. manusia lamanya Nandar. Oke, sekarang kita ingin Ustadz Wapi mungkin juga mempunyai pertanyaan yang sama dengan saya. Mohon maaf nih, Bu Sophie ini terlahir dari Kristen sejak kecil atau mantan Islam? Jawab ya, katakan ya, tidak katakan tidak. Kalau kita ikut Yesus. Saya murtadin sejak lahir. Tidak, saya tidak Kristen dikatakan dari keluarga. Berarti Kristen sejak lahir berarti. Tidak. Keluarga saya tidak pergi ke gereja, juga tidak pergi kemana-mana. Sampai saya kira-kira usia belasan tahun. Dan saya menemukan Tuhan di atas usia 20 tahun. Ya, jadi Ya, Mas. di keluarga saya itu nggak ada, kita nggak kemana-mana, kita nggak fanatik juga. Ya, Enggak, maksudnya Tuhan agamanya. Secara Iya. administrasi negara itu agamanya apa di KTP? Orang tua gitu. Ya, orang Bu tua saya. Sophie. Ya, orang tua saya ada yang beragama Muslim, ada yang beragama Katolik. Gimana tuh? Maksudnya bapaknya yang Katolik. Nah, Ibu. udah lu nggak perlu nanya-nanya masalah pribadi gue.
Enggak, Ya? kan selama ini, mohon maaf, selama ini kan banyak pihak dari teman-teman Kristen, Bu Sophie ini hebat, Ya mantan biarin murtad. aja. Nama berarti teman-teman sekarang kita sudah sejak sebentar. kapan gue bilang murtadin? Nggak pernah, kan saya nggak pernah masuk. Iya, makanya kan banyak pihak dari Kristen yang menganggap kalau Bunda Sophie itu ini framing mantan. aja. Iya, enggak, makanya aku jelaskan. Ternyata hari ini malam ini Bu Sophie jujur kalau beliau Kristen sejak Bukan malam ini, dari dulu juga gue kagak pernah ngomong gue Islam. Siapa yang ngomong gue Islam? Iya, makanya banyak teman-teman yang harus tahu udah gitu. Nggak pernah. Saya mengalami Tuhan sungguh-sungguh tuh di atas usia 20 tahun. Ya sama 20 saya tahun juga. baru saya, apaan lu? Oh, sembarangan. Cuma bercandaan aja. Oke, besok ya. Besok saya kesini ya. Jadi Ya. saya pakai akun yang ini Bu ya. Temanya Nabi Muhammad dianggap Tuhan oleh Kristen dan saya temanya Yesus. Berarti besok kita cuma 2 orang di atas. Dan bagi teman-teman jangan main report baik yang Muslim atau Kristen, dengarkan saja siapa yang paling logik dalilnya, itulah yang harus Anda ikuti, gitu aja. Iya, yang karena yang membuat kita bertobat tuh bukan manusia. Manusia tuh cuma menyampaikan aja. Ya. Ya Tuhan sendirilah yang kita cari. Masa nyari manusia? Buat apa manusia penuh kebohongan, penuh dusta? Coba 3 tahun yang lalu diskusinya kayak gini, sampai dalam Enak keadaan ya. baik kayak gini, mungkin sampai sudah mualaf dulu Bu di tangan saya gitu loh. Amin. Berhubung dulu saya 3 tahun yang lalu saya diskusi sama Mualaf. Bu Sophie ini ketika dia masih berandalan Bu. Jadi Iya. Mana mungkin aku Saya malah ngomong aku di tidak mau botol, saya ngomong di dipoligami, wifi. Tapi beda loh karakternya Ustadz Wapi ya. Sob Katul ini dulu mau kasar banget, sekarang bisa tapi diajak sampai detik diskusi. ini saya tidak bisa- percaya loh. Saya tidak percaya kalau ini Sofiatul. Kayaknya AI ini. Robot Iya kayaknya. AI. Robot. AI ya benar. Ya terserah Karena lu. beda Coba, banget. coba. Dulu itu hujatannya. Radikal banget dulu. Bener. Sekarang juga gue tetap radikal. Makanya ketika saya screenshot Ya, karena di bawah kamu- itu ada begini. No, karena kamu memang Video tidak ini mengenal dihasilkan oleh saya. AI. Ya karena kamu tidak Oh, mengenal berarti. saya sehari-hari. Coba Intinya kita ini. gitu. ya di bawah itu ada tulisannya. Video ini dihasilkan oleh AI. Jangan-jangan ini robot kayaknya ini, bukan orang Oh asli. iya, robot ini. Bukan aslinya kayaknya. Bener-bener. Terserah lu lah. Kalau lu mau bilang gua robot, gua terserah. Iya. Beda banget soalnya ya. Jangan-jangan yang asli sudah meninggal dunia ya. Kalau tidak percaya teman-teman lihat ya diskusi Wafi vs Sofiatul 3 tahun yang lalu itu nggak ngomong bang. Waktu saya pun hilang itu, diambil itu. Sampai tahu kan Masalah. Gus, waktu itu Oh, sampai 100 di Zoom. orang masuk ke Zoom itu. Di Zoom ya. Saya Sampai kasar 100 banget orang omongannya. lebih loh masuk ke Zoom. Saya wajib menyertakan identitas saya. Saya alumni Iya, benar. mana, pernah di pesantren, jabatannya di NU apa. Sedangkan Bu Sofi enggak itu. Ini tanda-tanda kayak Siapa yang gitu. mewajibkan kamu? Lah. Itu kayaknya orang WAFM sendiri kayak ya. Enggak, lu Harus kasih tahu. yuk. Iya itu orang WAFM Bus. yang ngatur, kan bukan gue. Enggak, ibu yang bilang. Ibu, saya saksinya, soalnya saya waktu itu nonton. Bagus lah kalau kamu, kan kamu kan orang Nahdlatul Ulama, betul nggak? Terus protes-protes kita mengenai kenapa penafsiran Alkitab itu menggunakan ayat Quran itu biji mana ceritanya tuh, biji mana tuh wifi? Kebalik. Gimana, Gus Wafi? Kebalik. Lu jangan Ya garu-garu udah kepala. diskusi sekarang aja, Ustad. Lu dari Saya turun deh, zaman- Ustad Wapi sama Bu Sofi diskusi. Iya. Mohon rencana kita natur. Saya itu kesini Gus karena Bu Sofi tadi dengan akun utamanya itu memfollow saya gitu loh. Makanya saya kaget loh. Mungkin mau diskusi lagi kata saya. Oh, bentar nih. Tapi saya kalau ada nanti kapal akun jahat nih. utama Coba kita saya lihat. itu sembuh, kalau akun utama saya sembuh, Christian Prince bawa ya. Iya. Oke, siap. Kita Ya ketemu kakak besok. jahat, open your cam please. Tunjukkan pesonamu. Dibilang gua robot, coba bayangin. Kayak begini dibilang robot. Wafi mah begitu. Wafi sejak mesen cewek micet suka begitu dia. Nah kan kabur kan? Ya kabur lah bu. Gimana sih? Kok kabur? Coba open cam dulu kau. Bentar. Aku cari lampu. Bukan lah, jangan di framing dia kabur. Dia udah berani kok naga. Kabur. Kabur mah itu. Mungkin dia sinyal Bentar. kali. Sambil aku baca-baca ya teman-teman ya.
Dengaran loh hari ini Yonatan Nandar. Aku sampai mimpi apakah aku semalam Endang Sunandar minta maaf kepada diriku. Ya, tapi saya juga minta maaf ya buat teman-teman muslim semuanya yang tersinggung dulu ya, mungkin atas sikap saya ya. Rupanya kita mau membangun dialog yang jauh lebih bagus. Saya juga ditegur kok. Gitu ya. Jadi sama. Nah, ini kayaknya baru bangun tidur juga nih yang satu. Kayaknya baru bangun. Jangan lebat dulu. Suaranya nggak kedengeran. Tiduran. Lagi tiduran tadi. Ngeliat Wafi sama siapa kan. Udah lah, nggak ada itu. Jadi kan ibu mau bahas itu kan masalah tafsirnya apa? Tafsirnya Al-Quran itu pakai ayat Bible toh. Kan udah langsung bingung deh kan. Kemenak. Si Wafi mah gitu. Dia cari makannya dari ini, belain nasabnya ini orang Balawi yang ngaku cucu Nabi. Kan DNA-nya kan nggak sama. Di situ dia gacornya. Wafi itu sekarang. Makanya dia debat agama udah kemarin itu sempat ngilang karena kan cari makannya dari itu kemarin. Bu Sofi sempat itu ngikutin nggak yang ini antara itu mereka ribut itu kemarin itu, makanya nggak ada yang banyak yang nggak ikut debat kan, debat lintas agama lagi gacor di sana, mereka cari makannya. Jadi yang satu belain nasabnya Wali Songo, yang satu Balawi yang Habib itu loh. Kenapa tuh, nggak ngerti aku. Sama-sama ngaku cucu Nabi tapi DNA-nya nggak ada yang sama. Yang satu orang India, yang satu orang Rusia. Iya. Itu kira-kira Bu. Iya. Gitu aja. Oke, sebelum kamu saya turunkan, terakhir ada yang mau kamu sampaikan nggak? Kita panggil yang. Kamu sampai di mana nih? Udah dibaptis belum lu? Hah? Belum. Jangan takut murtad. Aku matiin kamera ya, aku bilang. Ya kamu dibawa aja deh ya. Iya enggak. Surah Al-Buruj bahwa orang Kristen Tritunggal itu disebut orang mukmin. Itu aja Bu. Pesan buat teman-teman Islam. Surah Al-Buruj berapa? Nah, surah Al-Buruj 100 berapa gitu. Cuman nanti Ibu buka data. Surah Al-Buruj. 23 kalau nggak salah ya. Tentang ya, kaum Najran. Ya. Oke, Papa Jahat. Najran. Itu orang Kristen tunggal disebut sebagai orang mukmin. Di atasnya orang muslim loh. Iya. Shalom, Bu. Shalom ya, Tuhan berkati. Iya, terus yang muslim aja ya, kita naikkan ya. Temen coba kita lihat ini muslim gak nih? Yang Kristen gak usah deh. Saya juga males. Orang Kristen kita malah banyak yang pengkhianat. Orang Kristen malah gak ada yang minta maaf sama gue loh. Tuh lihat tuh tadi tuh. Si Endang Sunandar malah minta maaf loh sama gue. Bisa dialog baik-baik loh. Yang Kristen mengkhianati gue, gak ada yang minta maaf sama gue. Parah betul. Coba apa nih? Fuking siapa ini namanya nih? Mimpi apa? Gue si Nandar manggil gue bunda sejak kapan? Dia jadi anak gue. Itulah makanya teman-teman ya, kita tidak boleh membahas kejahatan dengan kejahatan ya, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Ini nggak ada ininya loh, sinyalnya nih. Saya turunkan dulu ya Pak, siapa Bu, atau siapa ini. Kita lihat yang muslim ya. Coba kita lihat nih muslim nggak ya. Ya Pak Tansu, muslim Kristen Pak, open cam-nya Pak. Pak. Saya bukan muslim, Kristen. Oh ya, silakan di open cam-nya Pak. Ada yang mau Bapak sampaikan? Kita lagi mau diskusi sama Ibu Sophie, suaranya kurang jelas. Ya, ada yang mau Bapak sampaikan Pak? Kita lagi mau diskusi sama teman-teman yang muslim. Iya. Iya, selamat berpuasa aja. Semoga di puasa ini mereka bisa ya mendapat hidayat untuk ganti Tuhan. Gitu ya.
Aduh nggak Ya, itu sadar ya saja. teman-teman, udah hampir jam 9 ya. Saya jam 10 ada janji. Kita ada meeting, kayaknya sebentar aja saya sudahi. Saya turunkan dulu ya Pak. Sebentar lagi saya harus sudahan ya teman-teman ya. Terakhir aja deh. Coba kita lihat ini muslim apa enggak nih. Sebentar lagi saya sudahan ya teman-teman. Karena saya harus ada janji untuk meeting jam 10. Siapa nih namanya? Pak Santri, silakan Pak Santri. Muslim Kristen Pak? Muslim Bu. Muslim. Saya hanya punya waktu, mungkin saya kasih Bapak waktu 10-15 menit. Habis itu saya harus akhiri live-nya karena ini udah lebih dari 6 jam. Silakan, Bapak mau tanya sesuatu atau Bapak mau sampaikan sesuatu. Iya, ini kenapa ini judulnya murtad yuk ganti Tuhan. Ini kenapa Ibu kok sampai tidak percaya sama Tuhan yang telah menciptakan semua makhluk di bumi ini, Bu? Siapa bilang saya nggak percaya Pak? Percaya nggak, Bu? Iyalah, yang menciptakan semua makhluk di bumi ini siapa? Ya Tuhan lah, Bu. Siapa nama Tuhannya? Kan ada banyak Tuhan. Ya kalau di kita sih Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau saya itu yang saya nggak percaya Pak. Karena Alkitab mengatakan nih, saya bacakan ya. Ya. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, jadi yang menjadikan alam semesta ini adalah Sang Firman Allah. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu melalui firman-Nya. Lalu dikatakan begini Pak, dan firman itu telah menjadi manusia. Namanya Yesus Kristus. Dia datang kepada milik kepunyaannya. Firman Allah yang telah menjadikan alam semesta ini datang ke dunia ini. Dia menyatakan dirinya. Ini loh aku. Gitu loh. Ya. Karena itu iman kekristenan itu bukan hanya berdasarkan hayalan ataupun. Coba Bapak open kamera dulu Pak, biar kita enak ngobrolnya Pak. Coba di open dulu, dibuka dulu Pak, biar saya ngerti nih Bapak nih kan gitu. Coba Pak. Pak, bisa di open Pak kameranya Pak, nih saya undang ya. Oh lagi nggak bisa teman-teman. Ya sudahlah. Ya jadi itu ya tadi dia nggak bisa open cam ya. Masih banyak yang belum open cam. Ini yang muslim yang mana ini ya? Ini pastinya Kristen ini. Coba ini ya kita naikkan. Ini muslim apa Kristen nih? 15 menit lagi lah teman-teman ya. Pak Deden muslim Kristen Pak. Silakan di open cam-nya. Pak Deden. Pak Deden. Pak Deden Nugraha. Pak Deden. Iya. Udahlah ya teman-teman ya. Mana yang muslim ya? Ini kayak teman-teman Kristen semua ini ya. Siapa yang muslim ya? Oke, coba kita lihat nih muslim Kristen ya. Silakan di open cam-nya Pak. Bangsa. Halo, selamat malam Bunda Sobi. Ya, Bapak muslim Kristen? Kayaknya kita pernah ketemu dulu sama Kiamat juga ya. Di mana tuh, di Zoom? Enggak, di sini di tempatnya Kiamat pernah berdialog Bunda Sobi sama Kiamat dengan saya gitu. Aduh lupa. Ada satu hal yang perlu saya tanyakan. Sebentar, juga terkait Bapak dengan- muslim Kristen? Saya Muslim. Oke, di open cam-nya Pak. Aduh, saya nggak pakai baju ya. Ya pakai dulu baju dong. Ini muslim ini memang kalau ngomong soal Tuhan mesti nggak pakai baju. Terus.
Coba pakai baju dulu Pak. Saya hanya punya waktu 15 menit aja, nggak lama. Habis itu saya harus pergi. Silakan di open camnya dulu. Muka Dari kalian aja aja deh, kalau Pak, gitu nggak aku- usah bajunya, mukanya aja gitu loh. Masa saya sudah open cam, Bapak nggak open cam? Cepatlah, ayolah Pak. Nah itu kan, ini gimana nih pada nggak berani open cam? Aduh, ini saya kasih kesempatan terakhir ya. Kalau Pak Dhani nggak mau open cam, saya turunkan. Pak, ayo Pak. Lihatkan Pak. Ya open camnya dulu. Kalau Bapak nggak open cam, saya turunkan ini. Saya udah lebih dari 6 jam nih. Hampir 7 jam nih. 6 jam 54 menit. Saya kasih waktu Pak Dhani hanya 10 menit doang. Saya harus pergi juga soalnya. Open Ayo di open cam Pak. Ayo Pak Dhani di open dong. Masa dia lagi nih, Cak. Tadi si wifi, Gus wifi berani kesini. Si pujaan hatimu, Endang Sunandar berani kesini. Nah jangan digelap lah Pak. Masa nggak bayar listrik sih? Ini orang KUA masa nggak bayar listrik? Sudah tua, udah pensiun dah. Iya tapi diterangin dong Pak. Bentar, di penampu ya. Nah mukanya mana? Jangan kepala botaknya dong. Ah Udah tua ah. kita berdiskusi bukan masalah tua mudanya Pak. Saya juga udah punya cucu. Enggak, umur kan baru 34. Bos Sophie umur 34. Makanya mukanya diliatin Pak, mulutnya diliatin. Pakai cadar apa enggak? Turun. Ngejar mulut saya. Ngapain ngejar mulut saya? Udah ya, kalau Bapak nggak mau saya turunkan nih. Sebentar, sebentar Bu Sophie ya. Bu Sophie ini kan Bapak open cam dulu. Udah enak lihatnya. Ini kok separuh sih Pak? Ini aja saya udah nih, udah separuh tubuh nih. Ya udah. Iya udah. Ya mukanya Pak, jangan matanya Pak. Aduh, pingsan deh gue. Bukan perutnya Pak, saya tidak berdialog dengan perut Anda. Udah saya turunkan lah, Pak. Kalau nggak mau saya turunkan. Sebentar dulu. Ya nggak mau, udahlah saya kasih kesempatan. Gini Putri, dengar dulu Putri. Kita kan Enggak. Pak Dhani kalau nggak mau ngeliatin mukanya, saya turunkan. Udah. Karena kita nggak bisa Pak, tadi si Gus Wifi udah kesini, si Endang Sunandar udah kesini. Pak Dhani kalau nggak open cam saya turunkan. Tapi pakai masker ya. Nggak usah, nggak apa-apa. Saya udah tahu giginya Pak Dhani itu tinggal 6, udah tahu saya. Makanya saya ngapain nunjukin gigi saya nanti? Bukan nunjukin gigi, tapi kan kita ngomong sama muka. Masa saya ngomong sama kepala Bapak, sama batuk Bapak. Ayo lah Pak, turunin. Biar saya lihat giginya Bapak. Kan ketahuan kan. Benar. Parah. Ini juga pasien lama. Ini Alayubi Madia, itu pasien kambuan. Pertanyaannya pasti cuma satu. Yesus itu manusia kok Tuhan kan? Enggak, mau liatin dulu giginya Pak Dhani. Kalau Pak Dhani nggak mau liatin giginya, nggak mau saya. Liatin dulu gigimu. Nggak usah lah. Masa gigi kita mau dilihatin? Udah, perlihatkan dulu gigimu. Kalau nggak diliatin saya nggak mau. Enggak, saya kagum dengan Bu Sophie. Sekarang kan ada peningkatan, ada kemajuan. Itu kan bersyukur saya dengan Putri ini. Maka prediksi saya, pada memuji-muji saya ada apakah? Apakah kalian pada jatuh cinta dengan Sofia? Kan saya dulu pernah ngomong dengan Putri kan. Karena Putri Hindun suatu saat akan kembali. Percayalah. Kembali kemana? Emangnya gue mau mualaf? Bapak nggak dengar tadi si Gus Wifi malah bilang kalau Bu Sophie dalam apa bulan puasa ini bisa apa tuh tadi membuat hati saya tersentuh. Mungkin saya sedang mencari Tuhan yang Pak dalam hidup ini Pak yang penting kebenaran bukan agama Pak. Agama nggak menyelamatkan. Iya, sejarah. Makanya Pak Dhani tolong jangan saya nggak mau bicara sama kepala Bapak. Pak, saya nggak mau bicara sama kepala Bapak. Ya. Saya prediksi Putri Hindun akan kembali. Percayalah. Jadi ini kembalinya pendekar pemanah Raja Wali Sakti gitu ya. Putri Hindun mantap sekali. Kenapa? Sekarang ada peningkatan. Oh ya dong, harus. Kan kita harus jadi lebih baik. Karena saya kan banyak ditegur, banyak diperingatkan. Kenapa? Saya punya kekurangan, saya punya kelemahan, betul? Kekurangan pasti milik saya, kesempurnaan pasti milik Allah, betul? Benar. Iya makanya
Makanya Putri Hindun kemudian kan. Hah? Putri Kenapa? kan paham tentang bagaimana sejarah Putri Hindun. Kemudian yang dulunya pembenci Islam, sekarang yang sampai akhir hayatnya menjadi pembela Islam. Apalagi Saya nggak pernah benci Muslim, Pak. Saya justru mengasihi Anda. Saya Oh, mengasihi orang-orang Muslim. Saya mengasihi saudara-saudara. Saya berdoa untuk saudara saya Muslim, Pak. enggak. Oke, gini Putri Hindun. Jadi, kenapa sebentar, saya katakan- jelaskan dulu. Pak Dhani itu tidak benar pandangannya tentang saya bahasa membenci. Saya ngapain saya benci? Orang Kristen pun banyak yang pengkhianat. Kita tidak membenci orangnya. Kenapa? Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Iya kan? Iya. Ngapain saya benci orang gitu loh? Untuk apa? Saya nggak mau punya musuh. Saya ketemu sama teman saya Muslim, saya bisa bercanda-canda. Yuk makan bareng, barbekyuan bareng, jalan-jalan bareng. That's it. Tapi yang saya jelaskan adalah ini loh Pak ajaranmu. Bukankah Bapak dan saya mencari isdina siratal mustaqim, mencari jalan yang benar, betul? Enggak mencari. Kami selalu bukan mencari. Kita itu supaya ihdina siratal mustaqim itu tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ya. Maksudnya karena si manusia itu kan berbolak-balik. Nah, kita supaya sabit qulubana, tetapkan hati kami. Nah, untuk menetapkan hati kita itu, maka kita berdoa kepada Sang Pencipta. Makanya Putri Hindun juga dulunya pembenci baginda Rasulullah, sehingga menjadi pejuang Islam. Ngawur. Masuk. Iya. Pak, Lah, benar kan? bagaimana gini loh Pak, bagaimana Sejarah itu kan saya gini loh Pak. Putri Hindun sudah mengetahui sejarah Nih. itu. Gini. Sekarang Pak, ya, bagaimana mungkin saya tidak membenci apa yang dilakukan oleh Muhammad, sedangkan apa yang dia lakukan itu bukanlah teladan yang baik. Betul nggak? Betul nggak? Enggak, itu enggak betul. Coba. Ini sama Udah dengan nih, saya Putri udah Hindun. mau pergi nih, bentar lagi nih soalnya nih. Putri Hindun juga demikian. Makanya sejarah Pak, makanya dari dulu saya tidak pernah membenci orang Muslim. Iya, Jadi tetapi Ferry dibencinya Bapak. baginda Muhammad. Ya, Sama Putri Hindun. ajaran-ajarannya itulah yang harus kita telaah. Apakah ajaran ini membawa kebaikan? Apakah ajaran ini membawa kepada terang dan cahaya? Apakah ajaran ini bisa membawa kepada keselamatan? Gitu loh Pak Dhani. Ya udah kalau Pak Dhani tutup kamera, aku turunin. Enggak tutup. Aduh, ini kenapa sih orang pada ngotot? Tuh, sekarang tadi bicara sama batoknya Bapak, sekarang bicara sama kakinya Bapak. Sudah tua. Saya ini udah pensiun loh Bu Putri. Enggak, saya nggak peduli mau Bapak mau tua, mau giginya ompong, itu nggak peduli Pak. Yang kita apa namanya, yang menjadi fokus saya itu bukan Bapak, keompongan Bapak, jiwa Bapak yang harus diselamatkan, bukan gigi Bapak. Aduh, gigi saya tinggal 8 siapa ya? Hah? Yang ngomong gigi saya tinggal 8 siapa? Kan Pak Dhani sendiri. Waktu itu Pak Dhani bilang, Pak, gigi Bapak ada berapa? Yang atas 4 ya? Yang atas 4, yang bawah berapa? 4. Bapak Dhani kan bilang begitu kan? Pak Dhani sendiri yang bilang giginya yang atas 4, yang bawah 4. Iya, benar. Itu benar kok, saya nggak bohong itu. Ya sudah. Gitu. Tapi jangan itu jadikan sasaran menjadi fokusnya. Tetapi bagaimana Saya kita nggak fokus Pak, namanya juga bercanda Pak Dhani. Nanti kalau saya udah tua ini juga gigi saya ompong. Gimana sih Pak Dhani? Iya, kan umur ibu Putri kan baru 34, mungkin sekarang 36 ya. 17. Nah dulu kan waktu Udah. kita Aduh, saya jadi batuk. mungkin sekarang 34 tambah 3 tahun atau 4 tahun 38 gituan lah. Lebih kurang 38 lah. Karena 4 tahun 5 tahun yang lalu kan kita berbicara pertama kali. 6 tahun loh. Tahun 2019 sudah lama ya. 2019 loh. Putri, kita berbicara pertama kali di Zoom itu. Pak, ini lagi diskusi agama, ini bukan masalah curhat. Aduh, nostalgia lah Bapak ini. Udah ya Pak Dhani ya. Saya selalu tahu Pak Dhani ini selalu kangen sama saya, selalu tahu. Iya. Saya anggap
Gini loh Bu, saya itu nggak punya anak perempuan ya kan. Saya kan anak laki-laki semua. 5 anak saya kan laki-laki. Nggak punya anak perempuan. Ya semoga saja Sofi ini putri ini menjadi putrinya saya gitu loh. Sekarang gue Iya, kan? mau diangkat jadi anak. Ya udah gue panggil lu Babe Dani ya. Iya, Udah Babe Dani apa? ntar kalau ke Komal aku harus open cam tampilkan wajahnya. Nanti dilihatin giginya. Enggak. Udah ya Pak Dani ya. Udah nih aku udah mau pergi nih. Apa Dani lagi Jadi mana gimana? lagi? Jam berapa di sana ini? Udah saya turunin dulu. Udah jam 9 Di sana lebih. jam berapa di sana? Udah jam 9 lebih Pak. Saya udah mau pergi nih ya. Udah ya. Oke. Ya, Terima oke. kasih ya, Putri ya. Ya. Malah gue jadi mau diangkat anak. Ini apa nih kok jadi... Ini satu lagi nih. Gue cuma punya waktu 10 menit aja ya teman-teman. Habis itu saya mau pergi. Pak Muhammad Muslimin, silakan Pak. Bapak Muslim Pak. Namanya udah Muhammad Muslimin ya. Loh, menghilang dia. Menghilang dia. Dianya menghilang. Oke, terakhir ya, saya kasih Pak Singa. Silakan Pak. Di open cam-nya. Pak Singa, nanti saya perlu Bapak untuk edit masalah website juga ya. Saya cuma punya waktu 10 menit lagi nih, nggak lama. Pak Singa mau ngomong apa? Shalom. Salam Bu Sofi. Mhm. Sumpah ya, bertahun-tahun saya dengar suara Bu Sofi ini baru kelihatan. Sumpah. Lah kan kemarin Bapak kan naik kan ke Komal saya? Nggak baru aja kayaknya. Tapi sering kita gabung juga di komal-komalnya kayak CP si. Oh ini bukan, yang kemarin Pak Benhur ya? Saya pikir sama, soalnya juga pakai nama Singa Yehuda. Ada yang mau Bapak sampaikan Pak sebelum kita bubar? Nggak ada Bu, itu aja cuman ya, semangat terus Bu ya untuk mengkabarkan firman itu. Semangat Bu. Oke, ya terima Turun kasih. aja Bu ya. Ya. Ya kalau diturutin nggak habis-habis teman-teman, saya sudah 7 jam ini ya. Ini coba ya kita lihat nih, ada muslim satu lagi nih. Sinyalnya nggak nyambung. Sinyal kalian ini BPJS semua teman-teman. Ini apa Telkom dikorupsi juga ya? One way, kamu Muslim Kristen? Kok tanya Muslim Kristen? Oh iya dong, ini kan tulisan Arab. Kenapa? Kamu kan masa lupa sama aku? Masya Allah, inilah anaknya Pithecanthropus erectus. Homo erectus. Lu kemana aja? Lu katanya udah bertobat. Nggak open cam. Sekarang di Komal gue open cam. Enggak open cam ah. Nggak mau open cam, lu turun. Ya jangan gitu dong. Sebentar aja kok 2 menit. Oh, udah 2 menit, gue kasih lu kesempatan. Boleh lain kali open cam ya, nggak boleh nggak open cam. Emang kenapa nggak usah open Ya sudah, cam? udah aturan gue, Komal gue, Tuhan-Tuhannya gue kan. Oh iya. Nggak. Gua tuh lebih senang kalau lu itu nggak berdebat lagi, Sophie. Itu aja. Terus ngapain? Masak gitu. Lu lakukanlah penginjilan kepada agama lu gitu, kepada teman-teman. Gue sudah menginjili lu. Hasilnya apa? Lu malah percaya lu Pithecanthropus erectus. Gue tuh seneng kalau dihina loh gue tuh. Ya udah, kalau lu seneng dihina gak apa-apa. Kok dihina? Lu sendiri kan yang mengatakan, Sophie, tidak tahukah kamu bahwa kita ini adalah keturunan Homo erectus? Kan lu sendiri yang ngomong. Ya itu kan pemahaman saya gitu. Ya udah. Mungkin sama teman-teman Islam pun berbeda kan, nggak apa-apa kan, hak saya kan. Ya emang lu agak lain, emang Islamnya lain. Islam yang lain, yang Islam yang berbeda memang lu. Ya nggak apa-apa gitu. Cuma bagusan gitu, kamu itu gimana ya? Lebih bagus melakukan penginjilan. Saya pun nggak suka orang-orang Islam yang penginjilan. Dulu gue juga kan nggak pernah debat-debat. Gue kan jarang debat-debat. Emang kalau gue pernah sering masuk ke komal-komalnya Muslim untuk debat? Enggak. Ya itu kan cuma saran ya, tergantung mau diterima mau enggak ya kan terserah Anda kan gitu. Ya kan nggak masalah ya kan.
Ya, saya pun benci gitu. Gak ada orang Islam itu debat agama sampai menghina Tuhan agama lain. Udah ingkar Quran sebetulnya mereka itu. Al-An'am 108. Mana semasa ada ustadz berdebat gitu hina-hina agama orang. Itu bukan ustadz kok. Betul. Apalagi pendekar cadar hitam, betul nggak? Nah, pakai masker kan pakai gitu. cadar hitam. Kita menantikan loh. Gua wajah hitam gua open cam coba di PT gua kan itu ada. Gua berani gitu. Cuma kan gua buat apa gitu, kita pengen dikenal lalu kita dapat uang dari menghina Tuhan agama lain. Ini nggak berkah gitu. Yang ada ketakutan ya kan, dilaporkan orang nggak nyaman hidupnya. Sopi, bagi gua kebahagiaan itu bukan uang tapi nyaman. Itu kan gitu. Itu kan beda gitu. Jadi apa pesan lu untuk pendekar cadar hitam? Buat orang Islam, kalau Anda Islam, peganglah Al-Quran. Kepada orang yang berbeda agama, jangan dimusuhin, tapi sayangilah mereka. Tolaklah kejahatan dengan cara yang baik. Itu ajaran Kristen, Cong. Gimana sih? Surat 34 nih kok ajaran Kristen. Gue gak pernah bahas kitab. Itu ajaran gue, kasihilah musuhmu. Coba kamu baca berdoalah surat bagi Fusilat mereka yang 34. menganiaya kamu. Coba baca surat Fusilat 34. Ya coba lu baca surat Fusilat 34. Ya itulah. Tolaklah kejahatan dengan cara yang baik, balaslah kejahatan dengan kebaikan gitu. Makanya gue emang tuh buat Nabi, lu surat Fusilat ayat 34. Sekarang gue tanya, kalau memang itu di ajaran Quranmu, kenapa kalian tuh si Habib Rizik itu sama si pendekar cadar hitam itu kalau doa begini, ya Allah, biarlah dia sehancur-hancurnya, apa tuh katakan, nyumpahin orang, mengutuk, kenapa begitu? Ya karena dari awal sudah ingkar Quran, Al-An'am 108, jangan menghina jangan kau menghina Tuhan agama lain, sudah dihina kan demi popularitas, demi uang. Itu bukan ajaran Islam, Sopi. Siapapun demi uang, demi popularitas, ngumpulin duit, betul, jadi betul. Membernya dia, betul. Padahal duitnya nggak jelas kemana kan? Ya duitnya nggak, yang pertama nggak akan berkah, hidupnya nggak akan tenang. Gak akan tenang lo hidupnya lo gitu. Oh gue udah ngomong, ngapain lu tuh, malahan gue tuh dibully, tapi seneng sih gue dibully gitu, dibilang munafik lah, apa gue seneng gitu. Gue memang manusia penuh dosa kok, gue sadar kok. Ya, yang di bawah gue udah ngomong kok. Ya, jadi bilang gue nggak pernah ngomong. Kalau memang kita itu kebenaran, kita beritakan kebenaran secara terbuka, betul nggak? Nggak perlu takut. Ya betul, gue tuh cuma jualan teh manis kok, tapi gue bahagia. 1000-an gue jual di anak-anak SD, mana sekarang libur lagi Ramadan gitu. Tapi kan bahagia gitu. Jadi lu sekarang nggak dijual takjil gitu? Enggak, tapi gue tuh nggak kerja, nggak dagang, gitu, istirahat. Ya berdagang ya 11 bulan itu. Ya fokus ibadah lah, ya kan, puasa itu kan menahan melatih kesabaran, karena puncak kesabaran. Sebenarnya bukan itu sih, bukan lu istirahat atau ini. Kenapa? Karena lu puasa lu malas, lu siang tidur sebenarnya. Malas gimana? Iya, lu malas gua gimana? Gak kerja kenapa? Gua nggak kerja kenapa kalau bulan puasa? Karena lebih baik gua tidur kalau siang karena puasa. Nanti kalau bangun udah maghrib, udah buka puasa kan enak gitu loh. Udah tinggal ngeteh manis gitu kan. Kan masa lalu gue tuh penuh dosa, Sophie. Ya jujur, gue tuh bukan orang baik. Ya semua masa lalu kita penuh dengan dosa. Emangnya gue orang kudus gitu. Gue juga bukan dari kudus kali gitu loh. Ya gue gini, gue tuh masa lalu gue penuh dengan dosa. Kalau gue jualan, gue takut terlambat sholat berjamaah, itu aja. Apalagi bulan puasa ya kan. Makanya gue puasa ini istirahat. Ada nggak ada uang ya, gue berserah diri sama Tuhan gitu. Gitu. Gue terus 1000-an loh jualan teh manis, nggak mahal loh sama anak-anak itu di kampung itu. Ya itu lebih berharga gitu daripada lu dapat gift di TikTok paus berapa ratus ribu, tapi lu menghina Tuhan agama lain dengan modus dakwah. Gitu. Ya kan? Ini Islam itu loh ada normal, ada benernya juga lu ngomong kali ini. Ya. Baru gua tahu nih ada keturunan Pithecanthropus kalau ngomong bener baru elu tuh. Ya gak apa-apa. Gue tuh kan lebih seneng kalau dihina, ada berkat Tuhan kalau dihina tuh ya kan. Kalau kita ikhlas gak marah. Berkat Tuhan. Ini memang bener tema kali ini ya, bulan Ramadan bulannya para murtadin. Iya dong.
Kamu udah berkat Tuhan, ya kan? Apa tadi kau bahasa Kristiani sekali gitu. Ya kan, apa jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Nih gue selalu diperingatin terus tuh, Sofi, kamu digosipin sama si A, kamu dikatain jelek, di framing, ya supaya kamu ditangkap sama polisi, kamu disumpahin begini-gini. Lalu mereka pesannya sama saya apa? Bu Sofi katanya, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lu nada lu aja udah Kristiani sekali, One Way. Sebenarnya kamu tinggal klik gitu aja udah ganti Tuhan lu. Kamu tinggal klik aja udah ganti Rob, udah ganti Tuhan pasti gitu. Ya gue tuh kan lakum dinukum waliyadin ya kan. Yang jelas gue itu gimana ya, gue gak pernah doain buruk sama lu. Meskipun lu gimana, gue tau lu tuh gak pernah lo hina Islam. Kalau debat sama gue dari dulu gue tahu. Lu tuh gue tahu banget gitu. Lu gak akan kalau orang Islamnya kurang ngajar ya lu bakal keras. Gue tahu dari dulu zaman Erben gue tahu gue. Betul, makanya lu kan tahu gue, ya kan. Gue kalau ditanya Alkitab gak pernah gak gue jawab dengan baik, betul? Betul. Iya, kalau orang sopan bertanya, nggak pernah nggak gue jawab. Tapi begitu gue jawab, ngomongin gue pelacur, ngomongin gue pesundal, bikin gue marah, betul nggak? Iya, gue tau lah. Lu tuh nggak pernah lo hina-hina Islam kalau debat sama gue, nggak pernah. Lu tuh lihat orangnya juga kan, gue tahu. Iya, gue lihat orangnya. Ini yang orang teman-teman gue yang nggak paham tentang lo ya gitu. Image-nya negatif, gue gak pernah loh. Kayak kamu kok memahami sekali jiwaku ya. Kayak kamu tuh paham banget gitu. Heran gue gitu. Kalau percaya kalau gue tuh orangnya baik gitu. Kayak si Dani tadi, si babe gue tuh malah gue mau diangkat jadi anak. Bu Sofi ini orangnya baik, jujur. Kayak tahu banget gue gitu kan. Jadi kepala lo dipuji-puji gitu. Bukan, gue itu bukan orang baik, lo jangan salah paham. Gue tuh wah gila, gue tuh banyak dosanya Sofi. Iya. Ya sekarang aja gue coba berubah ya, karena Allah kasih kesempatan hidup gitu. Lo jangan pikir gue orang baik, gue bukan orang baik, jujur benar. Iya. Ya memang kita pun semua berusaha lebih baik. Saya juga bukan orang baik, ya kan? Saya juga bukan orang baik. Kadang saya berkata-kata kotor, berkata-kata binatang. Katanya, Bu Sofi jangan ngomong begitulah. Oh ya, saya salah. Ya kan, Bu Sofi jangan lakukan ini. Oh ya, saya salah. Ya emang saya bukan orang kudus. Siapa yang bilang saya orang kudus? Tapi buktinya sekarang ketika saya mau berubah lebih baik, saya mau bersilaturahmi dengan teman-teman muslim, saya mau berdiskusi dengan baik, mereka menerima kan? Betul nggak? Betul. Betul. Lu tuh gak akan menghujat lah intinya kalau lu. Iya betul. Lu tuh gak akan kalau agama lu dihujat gitu, gua tahu sih dari dulu. Betul, makanya gitu loh. Tapi saya dan Bang Edis berhak menjawab gitu loh. Dan artinya apa? Orang-orang menakutkan, Bu Sofi jangan open camp nanti. Bu Sofi bagaimana? Orang udah khawatir sekali. Saya bilang no. Saya bilang, karena apa? Karena teman-teman gua benar-benar, Sofi, dia bilang ini. Kalau memang motivasi kamu itu benar memberitakan kebaikan, betul nggak? Memberitakan kebenaran. Surga itu akan membackup kamu. Nggak perlu takut. Sehelai rambut pun tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Dan saya yakin saya manusia. Saya dicubit sakit. Anda pun manusia dicubit sakit, betul nggak? Betul. Gitu loh teman-teman. Pikir saya bilang apa? Oh enggak, saya bilang saya akan open. Inilah saya, hidup saya. Anda mau menghakimi saya? Anda mau berdiskusi dengan saya? Baik. Anda mau berteman dengan saya? Anda muslim, saya berteman dengan. Buktinya nih sama si One Way. Kita masih baik-baik aja. Betul nggak One Way? Lu kalau ketemu gue, emangnya lu mau bunuh gue? Kan enggak kan? Bener nggak? Enggak. Gue ketemu lu juga gue nggak bakal ngapa-ngapain lu. Malah kita makan-makan bareng. Kalau bisa gue kasih lu makan babi panggang. Betul nggak? Karena gini loh, gak mungkin Allah memaafkan dosa-dosa gue kalau gue gak memaafkan kesalahan orang lain. Itu kata-kata Yesus, Cong. Jangan lu kutip lagi. Bukan, gue tuh Islam. Bapak ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu doa Yesus Bapak kami itu doa Bapak kami. Bapak ampunilah kesalahan kami. Gak pernah bahas Alkitab lagi loh. Gue fokus di Quran. Tapi bahasa lu tuh udah bahasa Kristen sekali. Kalau udah siap ganti Tuhan di lebaran ini. Enggak lah. Oh ya lu bilang enggak. Tapi nanti kenyataannya begitu. Makanya kenapa? Gue udah kenal Tuhan gue. Bapak ampunilah kesalahan kami seperti kami pun juga mengampuni orang bersalah. Kalau kita nggak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, ya dosa kita nggak akan diampuni. Saya juga nggak lebih baik kok dari Nandar. Saya memang kadang-kadang jengkel dengan framingannya dia, dengan tuduhan dia.
Ya kalau ngatain saya pesundal, pelacur, lu tau lah si Nandar. Tapi buktinya dia datang ke Komal saya baik-baik. Bu Sofi, saya minta maaf. Saya pun juga minta maaf. Ya kan? Gitu loh. Saya pun tidak lepas dari kesalahan. Jadi saya nggak takut. Gitu loh. Justru dengan saya open, Anda bisa menjudge hidup saya, betul? Anda bisa melihat. Gitu loh. Gue apakah gue seorang pesundal? Apakah gue apalah segala macam yang kalian framingkan itu? Ternyata tidak betul kan semua itu yang dituduhkan ke saya. Dan saya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, orang-orang yang gibah di Sofiatul begini, kayak mereka tuh sok kenal, sok tahu tentang hidup saya. Mereka sebenarnya nggak tahu pergumulan saya pribadi dengan Tuhan. Saya punya masalah, tapi kan nggak perlu saya umbar-umbar di media sosial. Betul nggak? Karena tugas saya apa? Kerajaan surga lebih besar daripada saya. Oh iya, bilang Bu Sofi ditunggu. Iya. Udah ya nih, gue juga udah mau pergi nih. Ya. Yaudah. Soalnya Ya, gitu aja. jam 10, tinggal 30 menit lagi. Nanti kapan kita Semoga lanjutin. Tuhan memberkati Anda ya. Terima kasih. Selamat malam. Oke, teman-teman, sorry ya, saya nggak mau telat nih. Soalnya kalau telat saya bisa ditunda ini ya. Ditunda. Ya, jadi buat teman-teman Muslim, teman-teman Kristen juga, kita akan ke depan akan mempunyai diskusi yang pasti akan jauh lebih elegan. Ya, tadi Gus Wafi sudah minta, kapan mau diskusi? Udah rame yang mau diskusi sama Sofiatul. Kamu debat, mau diskusi, ya. Dan itu namanya kita berdiskusi secara terbuka. Ya, pertobatan seseorang itu bukan saya yang menentukan, bukan Endang Sunanda, bukan Gus Wafi. Kita sama-sama mencari kebenaran, sama-sama mencari Tuhan. Tapi biarlah Tuhan sendiri yang menuntun kita dalam kebenaran itu. Oke, teman-teman, saya pamit dulu. Sekian, semoga diskusi-diskusi ke depan kita bisa lebih terbuka dan naik ke Komal saya sekarang berarti harus open cam. Gitu ya, teman-teman semuanya. Shalom, Tuhan Yesus berkati. Saya akhiri dulu yang ada di YouTube ya. Dan juga yang ada di TikTok. Terima kasih sudah buat nonton. Jangan report-report Komal saya ya, jadi nggak bisa di live-kan Komalnya. Thank you ya teman-teman, buat semua teman-teman udah ngasih gift dan udah support dengan Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama menyaksikan dan mendengarkan diskusi lintas agama antara Sofi Al-Hayat bersama dengan Ustadz Wafi dan Nandar. Dari diskusi ini kita melihat bahwa Ustadz Wafi di bulan Ramadan ini menantang jika ada yang membuat dirinya mengganti Tuhannya dari Tuhannya Allah menjadi Tuhan yang lain. Dia pun bersedia bahkan untuk pergi menyusul Edis TV ke Amerika pun dia bersedia. Tetapi penjelasan dari Sofi Al-Hayat itu sangat baik oleh karena dia mengatakan bahwa yang membuat orang bisa percaya kepada Tuhan bukanlah tentang dialog, diskusi, pertanyaan, penjelasan dan sebagainya seperti juga pengalaman dirinya. Tetapi yang membuat seseorang bisa percaya kepada Tuhan adalah kasih karunia Tuhan. Jadi kasih karunia Tuhan itu akan bekerja pada waktunya Tuhan sendiri yang bisa mengubahkan pikiran, hati, dan tindakan seseorang. Yang membuat seseorang yang tidak percaya bisa menjadi percaya. Itu sebabnya yang membuat seseorang bisa percaya kepada Tuhan Yesus bukanlah pekerjaan manusia. Sekalipun ada orang yang kemudian percaya kepada Tuhan Yesus melalui mendengarkan diskusi, dialog, ataupun tanya jawab, tetapi sesungguhnya di dalam semua itu Tuhanlah yang mengerjakan pertobatan sehingga seseorang bisa menggantikan Tuhan yang lama kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati Ustadz Wafi sehingga pada waktu Tuhan dan dengan cara Tuhan, kasih karunia Tuhan sendiri yang melawat dia untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Kiranya video ini bisa menjadi berkat tersendiri untuk teman-teman dan Tuhan Yesus memberkati.